Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risniati Baari. Di sini saya akan membahas tentang teknologi informasi e-Storym sebagai strategi digital marketing pariwisata. Apa itu teknologi informasi, e-Storym, dan digital marketing? Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, mengorganisir, memproses, dan memilah data yang akan digunakan untuk aplikasi tertentu. Sedangkan tourism merupakan salah satu strategi efektif untuk mempromosikan potensi unggulan suatu daerah melalui platform berbasis teknologi. Adapun digital marketing termasuk di dalamnya adalah periklanan daring, surat elektronik, pesan elektronik, dan optimasi mesin pencarian. e-Storym terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama airlines, kedua travel agency, ketiga tour operator, keempat hospitality, dan yang kelima destination. Yang pertama, airlines. Indonesia mempunyai Garuda yang bekerja sama dengan Sabre Travel Network Indonesia yang memperkenalkan komputer reservation system dan central reservation system, yaitu sistem reservasi komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi dan melakukan transaksi terkait dengan perjalanan udara. Yang kedua, tour operator. Operator tour perlu terus-menerus berinteraksi dengan semua mitra, termasuk mitra penyediaan akomodasi dan transportasi. Koordinasi dan pertukaran informasi yang tepat waktu sangat penting karena memungkinkan operator tour untuk mengkoordinasikan kegiatan, menyelesaikan masalah, dan memastikan bahwa keinginan wisatawan disampaikan kepada semua mitra yang memberikan produk pariwisata. Yang ketiga, e-travel agency. Teknologi informasi telah memperkenalkan perbaikan besar dalam organisasi internal agen perjalanan dengan mengintegrasikan back office, misalnya bagian akuntansi, pemantauan komisi, dan HRD, dan fungsi front office, histori dari pelanggan, rencana pembangunan, tiketing, dan komunikasi dengan pemasok. Agen perjalanan telah mencapai kenaikan yang signifikan dalam efisiensi dan penghematan biaya. Yang keempat, hospitality. Organisasi perhotelan menggunakan sistem komputerisasi untuk meningkatkan manajemen persediaan, komunikasi, dan interaksi dengan konsumen serta mengurangi beberapa biaya operasional. Property Management System diperkenalkan untuk memfasilitasi front office, bagian penjualan, bagian perencanaan, dan bagian operasional. Wisatawan mengharapkan fasilitas teknologi informasi telah tersedia di kamar, akses internet melalui set televisi, dan port data yang menjadi standar untuk kategori hotel yang lebih tinggi. Yang kelima, destination. Destination Management System telah digunakan untuk mengintegrasikan seluruh tourism supply di tujuan perjalanan. Kontribusi Destination Management System terhadap manajemen strategis dan pemasaran ditujukan dengan kemampuan untuk mengintegrasikan semua pemangku kepentingan di tujuan perjalanan dan untuk mencapai pasar global. Beberapa strategi digital marketing yang dapat diterapkan dalam e-tourism. Yang pertama, situs. Situs adalah tempat penyimpanan data dan informasi berdasarkan topik tertentu. Kumpulan dari halaman situs yang saling berkaitan. Desain web didasarkan pada kedua fungsi dan kegunaan menjadi sangat penting bagi industri perjalanan. Oleh karena itu, situs web yang sangat sukses harus mengambil minat dan partisipasi pelanggan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil informasi tentang referensi mereka, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyediakan komunikasi dan layanan yang terbaik. Situs pemesanan hotel seperti Booking.com, Traveloka, Trivago, dan lain-lain dapat digunakan oleh wisatawan untuk
mempermudah pencarian dan membandingkan harga antara berbagai tipe hotel seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua, media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi daring yang memudahkan penggunanya berbagi informasi, foto, dan video. Media sosial dapat membantu dalam meningkatkan jumlah wisatawan karena merupakan sarana efektif promosi pariwisata yang mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Mempunyai daya jangkau yang luas, mampu mempengaruhi banyak orang, merupakan sarana perhubungan praktis antara tempat wisata dengan konsumen. Tahapan promosi melalui media sosial dapat disusun secara strategis dengan membuat konten yang menarik dan berkualitas. Yang ketiga, media transportasi. Saat ini media transportasi online sudah tersedia untuk memudahkan wisatawan dalam perjalanan menuju ke tempat wisata. Media transportasi online tersebut adalah seperti Grab dan juga Gojek. Beberapa aspek kecenderungan wisatawan memilih modal transportasi daring dikarenakan beberapa hal seperti keselamatan perjalanan, keandalan, ketepatan waktu, kemudahan pelayanan, kenyamanan, dan kecepatan. Faktor yang mempengaruhi wisatawan dalam menggunakan modal dengan aplikasi daring ini terdiri dari 6 faktor, yaitu psikologis, situasional, sosial, harga, kepercayaan, dan kenyamanan. Yang keempat, memasang iklan secara daring. Bisnis wisata yang akan semakin mudah dikenal oleh wisatawan mancanegara apabila tempat wisata memasang iklan melalui media daring. Salah satu contohnya adalah media iklan yang dapat digunakan untuk menarik wisatawan dari negara Cina adalah Baidu, karena hampir semua masyarakat Cina menggunakan Baidu sebagai mesin pencarian daripada Google. Promosi wisata dapat diberikan melalui informasi mengenai destinasi-destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia. Yang kelima, forum diskusi. Saat ini, wisatawan potensial mendasarkan keputusannya untuk melakukan perjalanan pada pendapat atau ulasan dari pariwisata sebelumnya. Komentar dan pendapat yang telah diposting di forum perjalanan daring, penyebaran pesan terkait pariwisata secara daring sangat penting bagi industri pariwisata. Forum juga dikenal sebagai message board atau diskusi kelompok. Penyediaan fitur yang relevan untuk berbagi pendapat berhubungan dengan perjalanan wisata. Siapapun dapat memulai sebuah topik dan membalas pesan setiap saat. Contoh diskusi secara daring yakni diskusi kaktus seperti yang tertera pada gambar di bawah. Yang keenam, aplikasi mobile. Perkembangan teknologi terutama sehubungan dengan aplikasi mobile yang sangat pesat berdampak besar bagi industri di bidang perjalanan wisata. Penggunaan telepon genggam dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai perjalanan wisata dimanapun dan kapanpun. Jadi itulah beberapa pembahasan mengenai teknologi informasi Eustream sebagai strategi digital marketing pariwisata. Sekian pembahasan dari saya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.